Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 kelas TM23G akan mempresentasikan ide usaha dengan judul persewaan alat acara Pesta Masyarakat Pesta Jaya. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Wildan Rizky Pratama dengan NIM akhir 221. Saya sendiri Wirya Putra Kalingga dengan NIM akhir 222. Dan saya sendiri Davan Wirando dengan NIM akhir 224. Untuk latar belakang dari judul usaha ini yaitu permasalahan di pasar di mana minimnya kepemilikan alat pesta oleh masyarakat, adanya kebiasaan masyarakat mengadakan acara di rumah, keterbatasan dana untuk sewa gedung, kebutuhan penyelenggara acara di lahan terbatas yang menyesuaikan ukuran lahan dengan lebih fleksibel. Untuk alasan pemilihan ide yaitu permintaan pasar tinggi yang berkelanjutan, modal awal relatif rendah, barang tahan lama dan bisa disewakan berkali-kali, rendahnya tingkat kompetisi jasa lengkap di satu paket, potensi pertumbuhan tinggi, kreativitas masyarakat dan tren pesta yang terus berkembang membuka peluang untuk inovasi dan ekspansi. Untuk deskripsi usaha, di mana nama usahanya adalah Pesta Jaya. Untuk jenis usaha yaitu jasa penyewaan alat pesta masyarakat. Untuk bentuk usaha yaitu UMKM. Untuk keunggulan kompetitif yaitu paket lengkap alat plus jasa pemasangan dan pengantaran harga fleksibel sesuai alat, ukuran dan lokasi. Tersedia layanan online dan offline untuk pemesanan dan responsif dan terbuka terhadap masukan. Untuk Pesta Jaya adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat pesta seperti tenda, panggung, kursi, meja dan perlengkapan makanan atau gerabah. Usaha ini menawarkan layanan lengkap mulai dari penyewaan, pengantaran, pemasangan, hingga pembongkaran alat pesta. Keunikan Pesta Jaya terletak pada kemudahan pemasaran secara online dan pelayanan yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Keunggulan meliputi harga terjangkau, layanan responsif, serta solusi praktis untuk acara di rumah dengan lahan terbatas. Selanjutnya adalah segmentasi dan target pasar dari usaha ini. Calon pelanggan Pesta Jaya adalah masyarakat yang ingin mengadakan acara di rumah atau lingkungan sekitar, seperti pernikahan, khitanan, syukuran, hingga acara keagamaan dan sosial lainnya. Target pasar utama adalah pemilik rumah dengan keterbatasan lahan yang membutuhkan fasilitas pesta secara lengkap, di mana karakteristik pasar sasaran ini adalah dengan usia dewasa, sekitar 25-55 tahun, yang dimana mereka sudah merupakan orang tua, kepala keluarga, maupun penyelenggara acara nantinya. Dengan demografis, lokasinya adalah wilayah yang padat dengan penduduk dan perumahan yang umumnya tidak memiliki lahan yang luas, khususnya di area urban dan suburban, dengan minat atau kebutuhan bagi masyarakat yang nantinya membutuhkan layanan pesta dengan perlengkapan lengkap, tampilan estetik, dan harga yang terjangkau. Dan perilakunya menginginkan layanan praktis, cepat, dan dapat dipesan secara online maupun offline. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari usaha ini. Pada kekuatannya atau kelebihannya ada layanan konsultasi bagi mereka yang mungkin memerlukan peralatan pesta seperti tenda, maka kita menyediakan layanan konsultasi agar tendanya bisa terlihat bagus, berdiri dengan kokoh, dan sesuai dengan lokasi luas yang diinginkan. Kualitas yang kami pinjamkan nantinya juga dijamin bermutu. Harganya nanti sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Terdapat juga pelayanan antar jemputnya nanti. Juga kami menyediakan jasa pemasangan dan pembongkaran bagi mungkin nanti ada yang meminjam tenda pesta, maka kami menyediakan jasa pemasangan dan pembongkarannya nanti. Kami juga memiliki kelebihan dengan layanan komunikasi yang mudah. Pada kelemahan usaha ini adalah tenaga kerja yang terbatas dan kami juga belum memiliki nama di masyarakat sekitar. Peluang dari usaha ini adalah karena tingginya pesta masyarakat yang di Indonesia, maka nantinya pasti banyak yang menyewa peralatan pesta masyarakat nanti. Juga terbatasnya pada pelaku usaha penyewaan alat tenda yang lengkap di sekitaran kami. Ancamannya selanjutnya adalah tentunya yang pertama persaingan harga dari kompetitor, dan yang kedua adalah keterbatasan proyek yang bisa kami ambil karena meskipun kami memiliki bendanya secara lengkap, tapi kami tidak memiliki jumlah yang banyak sehingga bisa disewa oleh beberapa orang sekaligus dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Produk dan layanan Pesta Jaya akan kami promosikan melalui kombinasi media online dan offline.
untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Promosi kami bisa dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Selain itu, dalam strategi offline kami juga mencakup pemasangan plakat dan penyebaran brosur di lingkungan sekitar. Strategi harga kami disesuaikan dengan jenis alat, lokasi acara, dan kebutuhan khusus bagi pelanggan. Penentuan harga juga bisa bersifat fleksibel dan berdasarkan kesepakatan akhir, di mana kami menyediakan promosi dengan diskon 30% pada booking bulan ini. Dari sisi distribusi, Pesta Jaya juga menyediakan layanan pengantaran langsung ke lokasi acara dan menawarkan jasa pemasangan serta pembongkaran alat pesta sebagai bagian utama dari pelayanan kami. Selanjutnya untuk rencana operasional. Untuk alur kerja operasional, yang pertama konsultasi awal, yang kedua survei lokasi, yang ketiga penjadwalan acara, yang keempat pengantaran alat, yang kelima pemasangan alat pesta, yang keenam penggunaan oleh pelanggan, yang ketujuh pembongkaran dan pengambilan alat, dan yang terakhir perawatan alat. Untuk tim dan pembagian perannya, yang pertama ada pemilik usaha, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha secara keseluruhan, pengambilan keputusan proyek, dan pengawasan kinerja tim. Yang kedua, pengatur keuangan. Tugasnya mengelola jadwal proyek, sistem keuangan, dan menjadi penghubung antara pelanggan dan tim operasional. Yang terakhir, ada operator pemasangan yang berperan memimpin proses pemasangan alat pesta dan memastikan semua berjalan sesuai permintaan pelanggan serta standar keselamatan. Dan untuk rencana keuangannya, estimasi modal awalnya untuk keperluannya, yang pertama ada baja untuk tenda dan panggung, yang kedua kayu untuk panggung dan meja, yang ketiga ada kain, yang keempat ada jasa menjahit, yang kelima ada jasa las, dan keenam ada biaya beli alat makan dan kursi dengan total estimasi 30 juta. Dan untuk perkiraan biaya operasional dengan rincian, yang pertama ada transportasi dan logistik, yang kedua ada upah tenaga kerja harian, yang ketiga ada perawatan dan maintenance alat, yang keempat ada biaya komunikasi dan promosi, yang kelima ada bahan habis pakai dan alat pelengkap, yang keenam ada biaya administrasi dan darurat dengan perkiraan total biaya operasional bulanan yaitu sekitar 7 juta. Selanjutnya untuk proyeksi pendapatan dan keuntungan. Bulan pertama pemasukan 15 juta, pengeluaran 10 juta dengan saldo akhir 5 juta. Bulan yang kedua pemasukan 20 juta, pengeluaran 15 juta dengan saldo akhir 5 juta. Bulan yang ketiga pemasukan 21 juta, pengeluaran 15 juta dengan saldo akhir 6 juta. Untuk rata-rata laba bersih 5 juta tambah 5 juta tambah 6 juta bagi 3 sekitar 5,3 juta. Dan untuk BEP-nya, modal awal dibagi laba bersih bulanan rata-rata yaitu 30 juta dibagi 5,3 juta itu sekitar 5,6 bulan. Berikut merupakan foto desain produk kami nanti, gambaran bagaimana desain produk kami untuk tenda dan meja kursi, untuk panggung, kemudian untuk gerabah alat masak dan makan, kemudian untuk dekorasi tendanya. Mungkin berikut gambarannya nanti. Yang terakhir untuk penutup dari presentasi kami kali ini, kami berharap usaha Pesta Jaya dapat berkembang menjadi penyedia layanan penyewaan alat pesta yang profesional, terpercaya, dan dikenal luas oleh masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang lengkap, harga terjangkau, dan kualitas yang terjaga, usaha ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan acara secara praktis dan nyaman. Kami meyakini juga bahwa usaha Pesta Jaya sangat layak untuk dijalankan karena disadarkan pada kebutuhan nyata masyarakat yang sering mengadakan acara di rumah namun memiliki keterbatasan alat dan lahan. Didukung dengan sistem pelayanan yang fleksibel, baik pemasaran secara offline dan online, serta peluang pasar yang luas, usaha ini pasti memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.